Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir ingin mempresentasikan tentang Zigbee Security yang beranggotakan kelompok, naik mas, yang beranggotakan kelompok yaitu ada Galih Permata, Jessica Silalai, Faik Rizky Firmansah, Andika Maulana, dan saya sendiri Angga Setiawan. Selanjutnya di next oleh Galih. Jadi yang pertama ada peranan Zigbee. Berdasarkan IEEE, Zigbee ini memiliki 3 peran. Yang pertama itu ada koordinator, sama koordinator PAN, sama perangkat. Selanjutnya ada Zigbee itu apa sih? Zigbee ini adalah standar jaringan mesh nirkabel untuk menghubungkan sensor, instrumentasi, dan sistem kontrol beroperasi pada pita tanpa lisensi termasuk 2,4 GHz, 900 MHz, dan 868 MHz. Penggunaan Zigbee ini ada pada otomatis rumah dan kantor. Jadi ada di AMR itu pembacaan meter otomatis, kontrol pencahayaan, sistem otomatis, gedung, dan lain-lain. Terus ada juga di otomatis industri, itu ada pemantauan tangki, ada alat kesehatan, ada sensor daya rendah, kontrol HVAC, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Ini susah ya. Oke, selanjutnya ada Zigbee Protocol Stack. Di sini ada beberapa penjelasan tentang protokol stacknya. Yang di sebelah kiri atas ini ada beberapa layer. Nah, untuk di Zigbee sendiri itu ada di application profile, application framework, sama network layer. Nah, di customer application itu ada di layer application layer. Ya, di sini ada Zigbee 3.0 stack-nya, ada beberapa, itu ada business application, ada Zigbee device, Zigbee Pro APS layer, terus di sini ada Zigbee business device, dan yang lain-lain. Di sini ada Zigbee network layer, IEEE MAC layer, dan IEEE PHY layer. Di sini ada beberapa layer-layer juga, kurang lebih sama seperti yang di atas. Selanjutnya, boleh dilanjut. Oke, nah di sini ada Zigbee Wi-Fi Bluetooth. Nah ini adalah standar-standar atau maksimal daripada standar IEEE, frekuensi band, dan maksimal sinyal rate, nominal range, sama nominal transmitter. Nah contoh dari yang pertama itu adalah Bluetooth. Bluetooth itu standar IEEE-nya 802.15.1. Kemudian UWB itu ada standarnya 802.15.3A. Zigbee itu ada 802.115.4. Kemudian ada Wi-Fi 802 H garis miring B garis miring G. Kemudian ada frekuensi range-nya itu Bluetooth 2,4 GHz, UWB itu ada 3,1 sampai 10.8 GHz. Kemudian Zigbee itu ada 915 MHz atau 2,4 GHz. Wi-Fi itu 2,4 sampai atau 5 GHz. Nah, di sini ada maksimal range, maksimal sinyalnya ya. Di sini ada 1 Mbps untuk Bluetooth. Kemudian ada UWB-nya 110 Mbps, Zigbee-nya itu 250 kilobit, dan Wi-Fi itu 54 megabit. Di sini ada nominal range-nya yaitu Bluetooth itu 10 meter, UWB 10 meter, Zigbee itu 10 sampai 100 meter, Wi-Fi itu 100 meter. Nah, ini nominal transmitternya 0 sampai 10 dB. Untuk WB-nya minus 41,3 dB, dan Zigbee itu minus 25 sampai 0 dB, Wi-Fi 15 sampai 20 dB. Nah ini RF-nya itu 70-nya 1/10 atau 16, Wi-Fi itu 14 atau 2,4 GHz. Nah ini sini bisa teman-teman lihat ya dari tabel berikut yang menjelaskan tentang standar-standar
Wi-Fi, Zigbee maupun Bluetooth. Bisa di next, Mas. Mas, next, Mas. Bisa di next, Mas, baik. Mas. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat Zigbee. Berdasarkan IEEE 802.15.4, Zigbee memiliki dua perangkat. Yang pertama itu ada perangkat fungsi penuh atau FFD, dan yang kedua itu perangkat dengan fungsi berkurang atau RFD. Next. Next. Oke, di sini ada Reduce Function Device atau RFD. RFD itu apa sih? RFD adalah sesuatu yang menjalankan tugas terbatas. RFD tidak memiliki kemampuan routing. RFD hanya dapat dikonfigurasi sebagai node akhir atau endnodes, dan RFD juga berkomunikasi dengan induknya yaitu node yang memungkinkan RFD bergabung dengan jaringan. FFD dapat berperan sebagai koordinator dan koordinator PAN, sedangkan perangkat dapat berupa RFD atau FFD. Next. Nah, di sini ada mode operasi Zigbee. Next. Nah, data dua arah Zigbee ditransfer dalam dua mode. Yang pertama itu ada mode non-beacon dan mode beacon. Yang pertama ada mode beacon. Mode beacon ini adalah koordinator dan router secara terus-menerus memantau keadaan aktif dari data yang masuk, sehingga konsumsi daya lebih tinggi. Dalam mode ini, router dan koordinator tidak tidur karena kapan saja node lain dapat bangun dan berkomunikasi. Yang kedua itu ada mode non-beacon. Ketika tidak ada komunikasi data dari perangkat akhir, router dan koordinator akan memasuki keadaan tidur. Secara berkala, koordinator ini akan bangun dan mengirimkan beacon ke router dalam jaringan. Next. Oke, ini ada topologi jaringan Zigbee. Oke, nah teman-teman bisa dilihat di sini ada terkait gambar topologi star. Nah, topologi star ini dari titik merah itu pusatnya ada Zigbee koordinator yang titik merah itu di topologi star. Nah, yang kuning-kuning itu ada 5. Itu ada Zigbee device. Kemudian ada di topologi mesh bisa dilihat. Itu ada yang warna merah itu Zigbee koordinatornya. Kemudian yang warna biru itu ada Zigbee router. Dan yang warna kuning itu ada Zigbee device. Nah, jadi koordinatornya itu ada yang warna merah itu ya. Nanti bisa ke Zigbee router. Nah, dari router-router Zigbee itu bisa di share ataupun dikasih oleh Zigbee device. Kemudian ada topologi cluster atau topologi cluster tree. Nah, di situ Zigbee koordinatornya di tengah ya. Nah, nanti dari Zigbee koordinator langsung ke Zigbee router, dibagi lagi kemudian ke Zigbee device. Naik, Mas. Oke. Nah, di sini adalah lapisan jaringan. Lapisan jaringan APS dan data aplikasi dienkripsi menggunakan kunci jaringan atau network key. Kemudian tidak hanya pesan aplikasi, tetapi juga pesan permintaan root atau root request dan balasan root atau root apply yang dienkripsi. Kemudian transmisi pada lapisan MAC tidak menerapkan enkripsi jaringan atau network encryption. Naik, Mas. Ya, selanjutnya di sini ada lapisan APS, lapisan apps. Yang pertama itu ada keamanan pada lapisan apps digunakan untuk mengenkripsi data aplikasi. Yang kedua ada kunci harus dibagikan antara penerima dan pengirim atau perangkat sumber dan tujuan. Yang ketiga ada keamanan ini berbasis hook by hook. Yang keempat, keamanan apps APS ini tidak dapat diterapkan untuk transmisi siaran atau broadcast transmission. Terus selanjutnya, jika keamanan APS diterapkan, header APS serta payload data akan diautentikasikan menggunakan AES-128-bit. Selanjutnya, tambahan 4 byte kode integritas pesan atau message integrity code
akan ditambahkan di akhir paket. Jika paket tidak cocok antara paket tujuan dan hash perangkat itu sendiri, paket akan dibuang. Kunci tautan pusat kepercayaan atau trust center link key dibuat antara perangkat dan pusat kepercayaan atau trust center. Selanjutnya, kunci tautan aplikasi atau application link key dibuat antara satu perangkat dengan perangkat lain di jaringan. Oke, selanjutnya ada korelasi ZigBee terhadap kriptografi. Yang pertama korelasinya terdapat yaitu keamanan data. ZigBee menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi data yang ditransmisikan antara perangkat-perangkat pengguna kriptografi, termasuk penggunaan algoritma kriptografi untuk melakukan pengenkripsian data. Kemudian ada autentikasi. Dalam jaringan ZigBee, kriptografi digunakan untuk autentikasi perangkat, memastikan bahwa hanya perangkat yang terdaftar dan diizinkan yang dapat bergabung dengan jaringan kripto, mencegah akses-akses yang tidak sah. Kemudian ada integritas data atau data integrity, digunakan untuk memastikan integritas data yang dikirimkan melalui jaringan ZigBee dengan menggunakan teknik seperti hashing. ZigBee dapat mendeteksi apakah data telah diubah atau dirusak selama pentransmisian. Kemudian yang terakhir ada protokol keamanan. ZigBee memiliki spesifikasi keamanan yang mencakup penggunaan kunci simetris dan algoritma enkripsi seperti AES, yaitu Advanced Encryption Standard, untuk melindungi komunikasi antara perangkat-perangkat yang sedang menggunakan kriptografi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan terkait materi ZigBee Security. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.